Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Trimawati, di sini saya sebagai pembicara satu dari tim kontra. Di sini kami akan menyanggah argumen dari tim pro. Dalam mosi, Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Perlu kita garis bawahi, dalam proses demokrasi bahkan hanya melibatkan kandidat politisi atau politisi, melainkan semua orang, yakni masyarakat juga penting dalam memahami politik. Demokrasi justru menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Justru itu, Dewan Juri yang terhormat, kita menyanggah adanya argumen tim pro terkait keseluruhan apatisme politik yang disebabkan oleh politisi saja. Faktanya, kurangnya pemahaman terkait politik pada masyarakat juga termasuk penyebab adanya apatisme politik. Tidak jarang siswa dari SD, SMP, bahkan SMA mengeluh adanya pembelajaran PPKN yang sangat membosankan. Bagaimana tidak membosankan bahwa guru-guru pelajaran PPKN memiliki sistem pembelajaran yaitu hanya menyampaikan teori-teori saja pada siswanya. Simple, kenapa politisi saja yang disudutkan dan diwajibkan tes kompetensi politik? Seharusnya masyarakat juga diberikan edukasi yang seru untuk memahami politik. Kami menolak adanya tes kompetensi politik yang bersifat wajib untuk kandidat politik bukan tanpa alasan. Kami memiliki alasan. Ada dua alasan kami menolak adanya kewajiban kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Yang pertama, tingkat kecurangan prevalensi cukup tinggi. Jangankan politisi, bahkan siswa-siswi yang ada di sekolah, tingkat sekolah saja melakukan kecurangan hanya untuk nilai yang bagus, untuk dipuji, untuk dianggap. Dengan perkiraan kecurangan sangat dimungkinkan justru menjadi masalah baru lagi untuk Indonesia dalam politik di Indonesia ini. Yang kedua, belum tentu tersebut menjadi tolak ukur yang jelas apakah para kandidat politik tersebut dapat memimpin dengan baik, mengambil hati masyarakat dengan sangat mulus, bahkan pintar berargumen dan menyuap rakyat dengan uang sudah lebih dari cukup, bahkan lebih cukup untuk masyarakat memilih kandidat tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menyanggah lagi terkait argumen dari tim pro adanya masyarakat tidak peduli pada pemerintah pada zaman sekarang. Faktanya, masyarakat sangat memperhatikan hal tersebut, terutama pada mahasiswa. Untuk apa adanya demo? Untuk apa adanya kritik masyarakat yang sudah mereka lakukan selama ini? Apakah mereka hanya cari perhatian saja? Bukan. Pasti juga ada faktor untuk mencari harapan perbaikan politik di Indonesia. Kita ketahui juga pada beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu kita melakukan pemilu kandidat politik atau pemilu presiden, bahwasanya kita melakukan terbuka, argumen terbuka terkait dengan kandidat-kandidat yang ingin masuk ke politik di Indonesia atau dipilih di Indonesia menjadi politisi. Dan itu bisa dinilai dari argumen-argumen masing-masing kandidat politik. Tentu saja masyarakat bisa menilai hal tersebut, bukan? Ya, masyarakat bisa menilai dari argumen-argumen yang disampaikan oleh kandidat politik tersebut. Maka dari itu, apakah masyarakat tidak peduli dengan pemerintahan pada zaman sekarang? Apalagi ada isu-isu, mereka langsung mentrendingkan adanya isu tersebut dan menjadi topik hangat selama 5 hari, selama seminggu. Itu menjadi trending topik mereka di sosmed atau sosial media. Apakah mereka tidak peduli? Justru mereka sangat-sangat peduli pada politik di Indonesia ini. Terkait dengan pemilu, tim pro menyatakan banyak yang tidak memilih kandidat politik yang ada di Indonesia. Padahal politik bentuk partisipasi rakyat Indonesia. Partisipasi menjadi hal yang sangat penting untuk pemilu kali ini.
Bahkan orang yang merantau di luar negeri masih mengikuti pemilu. Apakah pernyataan dari tim pro termasuk fakta pada hal ini? Itu artinya masyarakat bisa menilai sendiri. Saya tekankan lagi, pada pemilu tahun lalu, masyarakat itu bisa menilai sendiri dengan menonton di televisi atau menonton secara langsung bahwasanya argumen-argumen yang disampaikan oleh kandidat tersebut. Dan untuk kontrol kualitas politikus, tersebut dilakukan atau tergantung dengan pribadi masing-masing politikus tersebut. Apakah mereka mau merendahkan harga diri mereka untuk memilih atau untuk dipilih masyarakat sebagai politikus? Maka dari itu mereka melakukan pencitraan. Mereka melakukan pencitraan untuk kualitas mereka masing-masing, seperti gelar, seperti nama mereka, seperti umur mereka, seperti kecantikan fisik mereka. Mereka sangat memperhitungkan tersebut. Apakah negara harus memperhitungkan hal tersebut untuk mengkontrol kualitas politikus masing-masing? Bukan, kan? Maka dari itu, para dewan juri yang terhormat, kami menyatakan tidak setuju adanya kewajiban kandidat politik untuk tes kompetensi politik, karena semua orang berhak mencari kualitas mereka sendiri. Pantaskah mereka dipilih? Dan masyarakat juga bisa menilai sendiri kandidat politik tersebut. Bukan hanya politisi yang memahami politik, melainkan semua orang, masyarakat, siswa, siswi yang ada di Indonesia ini yang berpartisipasi dalam demokrasi. Salam dari tim kontra, pasti menang.